Neng, sini. Ada apa? Dinong, siapa yang tidak kenal adiknya Jaka Sembung? Ya, Kek ya? Iya. Dinong, hindari kedua orang itu. Cepat. Dinong. Dewi Magi, serta laki-laki setengah tua. Laki-laki setengah tua. Bang Jaka. Halo sahabat AG Channel. Salam jumpa kembali dengan AG Channel. Pada kesempatan hari ini, AG Channel akan mengulas satu film jadul yang cukup mantul, yaitu film yang berjudul Jaka Sembung Lawan Si Buta. Seperti apa keseruan ceritanya? Yuk, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan tentara kompeni yang dipimpin The Sound sedang mengobrak-abrik sebuah desa menggunakan meriam. Dia tak peduli penduduk desa yang lari kocar-kacir ketakutan, yang penting Jaka Sembung berhasil ditemukan. Saat kericuhan itu terjadi, seorang pemuda buta bernama Soca mendengar dari kejauhan. Dia penasaran dengan senjata apa yang digunakan, karena baru pertama kali mendengar suara senjata seperti itu. Senjata apa yang digunakan itu? Ketika The Sound hendak memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh penduduk desa, Jaka Sembung dan beberapa pengikutnya datang untuk menyerang mereka. The Sound pun berhasil dipanah dan melarikan diri dari sana. Seluruh penduduk desa merasa terselamatkan oleh karena kedatangan Jaka Sembung. Mereka tampak lega bersukacita dan mengeluhkan Jaka Sembung yang sudah seperti pahlawan. Dengan susah payah, The Sound akhirnya berhasil sampai ke markas kompeni, namun sayang nyawanya tak terselamatkan. Karena kematian The Sound diakibatkan oleh Jaka Sembung, di sini sang kapten mengadakan sayembara untuk menghadapi dan menghabisi Jaka Sembung. Adakan sayembara. Kita perlu jago-jago pribumi. Kapten merasa bahwa untuk mengalahkan Jaka Sembung harus dibutuhkan jagoan pribumi lainnya. Bagi pemenang, disediakan hadiah 100 ringgit. Dan dibukalah sayembara terbuka untuk para jawara-jawara kelas kakap. Barang siapa yang bisa bertahan di arena akan disediakan uang sebesar 100 ringgit. Tak hanya itu, pemenang harus menjalankan tugas dari kompeni untuk menangkap hidup atau mati Jaka Sembung dengan imbalan hadiah sebesar 500 ringgit. Pertempuran pun dimulai dengan pertarungan si cakar maut melawan kepala besi. Melihat pertarungan mereka berdua, dua jawara tak tahan ingin masuk untuk menunjukkan kemampuannya. Kini hanya tersisa satu jagoan yang berhasil membunuh jagoan-jagoan lain, namun saat dia hendak meminta 100 ringgit yang dijanjikan, tiba-tiba Soca, pemuda yang buta tadi, tanpa sengaja masuk ke dalam area pertempuran. Penonton yang melihatnya hanya bisa tertawa karena tak percaya dengan kemampuannya. Bagaimana mungkin seorang yang buta bisa melawan pendekar hebat? Namun saat kompeni melempar uang itu, Soca mengambil uang itu. Sehingga pertarungan di antara mereka terjadi. Kemudian, dia mengenalkan diri ke pihak Belanda bahwa dia bernama Soca Indra Sukma, si buta yang berasal dari Gunung Iblis. Walau dirinya buta, Soca ternyata bisa merasakan melalui pori-porinya. Di sini rupanya Soca tertarik dengan 500 ringgit yang diberikan pihak Belanda. Di sini terdapat seorang wanita yang selalu mengikuti Soca kemanapun dia pergi.
dia bernama Dewi Magi. Oh, sudah terlalu jauh, Soca. Itu urusanku. Mari. Di samping area pertarungan, Dewi Magi mengingatkan Soca bahwa dirinya sudah terlalu jauh, tapi pemuda itu tidak peduli karena tergiur dengan imbalan yang kompeni tawarkan. Kemudian Kapten mengajak Soca masuk ke dalam ruangan. Kapten dan Soca berunding tentang imbalan yang diberikan. Namun ternyata Soca meminta 1.000 ringgit sebagai imbalannya dan kesepakatan di antara mereka pun terjadi. Ayo periksa. Saya kira mayat-mayat. Tanpa buang waktu, Soca didampingi beberapa pasukan Belanda mulai mencari Jaka Sembung. Mereka kembali datang ke desa yang sebelumnya sudah dihancurkan. Di sini mereka hanya mendapati mayat-mayat pasukan Belanda tergeletak di pinggir sungai. Dewi Magi yang mengintip dari atas pohon berbisik dan memberitahu Soca bahwa Jaka Sembung ada di kebun pisang di dekat sana. Sampai di kebun pisang, Soca dikepung oleh penduduk desa, namun dengan mudah Soca bisa membunuh mereka semua. Kemudian, Soca berteriak memanggil Jaka Sembung dan memintanya untuk keluar dari persembunyiannya. Keluar kau! Soca! Aku di sini. Dan dari jauh, terdengar suara Jaka Sembung menyahuti panggilan Soca. Mereka berdua pun akhirnya memulai pertempuran. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Soca, di mana dia berhasil memenggal kepala Jaka Sembung dan segera membawanya ke pihak Belanda. Dan hampir sepanjang jalan, Soca mendapat cemooh dari warga yang memanggilnya sebagai pengkhianat, karena bagaimana tidak, sosok pelindung mereka kini telah mati dan kepalanya telah terpenggal. Di sini dengan sombong, Soca meletakkan kepala Jaka Sembung dan memperlihatkannya kepada Kapten. Kemudian Kapten memerintahkan bawahannya untuk memancangkan kepala Jaka Sembung di gerbang depan untuk menunjukkan kepada penduduk pribumi bahwa Jaka Sembung telah mereka kalahkan. Kemudian Soca meminta imbalan yang sudah dijanjikan. Tanpa lama, dia pun menerima upahnya yang telah kompeni siapkan. Mana hadiah yang 1.000 ringgit itu? Letnan, jangan khawatir, Buta. Semuanya ringgit asli. Kalau Kapten membutuhkan saya, adakan sayembara lagi. Apa arti 1.000 ringgit emas buat kita? Dapat membeli amunisi 1 kapal. Dan di sini, rupanya sang Kapten menyesalkan upah yang dia berikan kepada Soca. Bagaimana tidak, uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membeli amunisi senjata 1 kapal dan menghidupi pasukan mereka selama 1 tahun. Sang letnan pun memahami apa yang diinginkan kaptennya, dia pun memutuskan pergi untuk mengambil kembali peti tersebut. Kemudian diperlihatkan Soca yang berjalan pulang sambil membopong peti berisi uang, dan dari kejauhan, Dewi Magi mengawasinya dari atas pohon bersamaan dengan pasukan Belanda yang juga mengawasinya. Tanpa basa-basi pasukan Belanda mulai memberondong Soca dengan tembakan. Soca berhasil melarikan diri dan mulai membalas serangan menggunakan bambu-bambu hutan, sehingga pasukan Belanda berhasil dikalahkan. Menyerahlah, Buta. Serahkan uang itu kepadaku. Sama adu licik. Soca yang telah tertembak mengeluarkan peluru yang bersarang di dadanya, kehilangan banyak darah, dia pun tak sadarkan diri, dan saat itulah Dewi Magi datang menyelamatkannya. Inilah saat yang kutunggu-tunggu, Soca. Kalau tidak dalam keadaan seperti ini. Dan ternyata Dewi Magi mempunyai hasrat dan cinta terpendam pada Soca, sehingga ketika lelaki itu tak sadarkan diri, Dewi Magi berusaha menguasai tubuhnya dan ingin melakukan pembibitan.
Soka yang tersadar tiba-tiba memberontak, di mana dia menolak cinta dari Dewi Magi, karena hatinya ternyata telah tertutup untuk wanita lain setelah kematian sang kekasih. Magi, sudah kukatakan bahwa hatiku dan cintaku telah tertutup untuk orang lain. Cinta sejati telah kukubur bersama kekasihku yang telah tiada. Magi. Mendengar penolakan Soca, Dewi Magi marah dan meminta uang dalam peti itu sebagai ganti. Kau menolak cintaku. Baik, tapi sebagai gantinya, serahkan uang itu padaku. Boleh, karena kau turut berjasa, akan kuberikan sebagian. Semuanya. Untuk apa? Di sini Soca mengatakan akan memberikan sebagian. Tapi ternyata Dewi Magi meminta semua uang itu diberikan kepadanya. Mendengar hal itu Soca keberatan, karena Soca akan menyerahkan uang tersebut pada perguruannya, Jaka Sembung untuk biaya perjuangan mereka melawan Belanda. Tapi perguruanku juga membutuhkan uang. Serahkan uang ini padaku. Ternyata obat yang ditempelkan di luka tembak pada tubuh Soca adalah senjata beracun Dewi Magi, sehingga Dewi Magi dapat mengendalikannya dari jarak jauh. Saat Dewi Magi akan melumpuhkan tiba-tiba Jaka Sembung datang bersama pengikutnya, sehingga Dewi Magi memutuskan untuk kabur. Cukup beracun. Gila. Peti uang company. Soka yang terluka parah, di mana dia dibawa ke perguruannya Jaka Sembung untuk diobati oleh sang gurunya Jaka Sembung yaitu Sapu Angin. Setelah sadar, Soca memberikan uang 1.000 ringgit tersebut pada Jaka Sembung untuk biaya perjuangannya. Di sisi lain, Dewi Magi yang dendam karena cintanya ditolak, dia pun mengadukan kebohongan Soca kepada company. Diketahui bahwa yang dipajang di depan gerbang bukanlah kepala Jaka Sembung, melainkan kepala seekor kambing yang disihir menyerupai kepala Jaka Sembung. Itu hanya diganti dengan kepala kambing saja. Dibantu dengan sihir Dewi Magi. Lalu Dewi Magi menawarkan diri untuk bekerja sama dengan company untuk meringkus Jaka Sembung dan Soca yang telah menipunya. Mendengar hal itu, pihak company tidak menerima tawaran Dewi Magi begitu saja, di mana kapten meminta Dewi Magi untuk menunjukkan kemampuannya. Tuan boleh pilih di antara dua mata Tuan, peluru ini akan terbenam. Tinggi-tinggi. Jangan, Nona. Bagaimana kalau topi itu Oke. Beralih ke padepokannya Dewi Magi, yang ternyata Dewi Magi memiliki begitu banyak pengikut yang hanya terdiri dari wanita. Tak hanya itu, mereka merupakan wanita-wanita yang haus akan belayan seorang lelaki. Hal itu terlihat di mana terdapat seorang lelaki yang mereka tawan di tempat itu untuk memuaskan birahi mereka. Di sini diketahui bahwa keinginan Dewi Magi untuk memiliki Soca dan Jaka Sembung adalah untuk dibawa ke markasnya agar memuaskan birahinya beserta pengikut-pengikutnya. Sungguh sesat sekali. Saat Dewi Magi sedang asyik berdua dengan mainan itu, anak buahnya datang dengan menangis dan mengadu bahwa mereka telah dihajar oleh Jaka Sembung dan Soca. Mengetahui Soca berada di kediaman Jaka Sembung. Kemudian Dewi Magi menyusup ke rumah guru Jaka Sembung dengan ilmu menghilangnya. Siapa yang dorong, Kak? Di sini Dewi Magi berniat mencuri uang 1.000 ringgit yang dimiliki Soca. Di sini tidak ada yang menyadari jika Dewi Magi menyusup kecuali Soca yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Soca, kami tidak melihat siapapun. Siapa dia? Kalau dia tidak terlihat di mata kalian, akan ajian Halim Mengesti. Dewi Magi. Dewi Magi yang tak terlihat membuat semua orang kesusahan menghadapinya. Kemudian Soca berhasil membuat Dewi Magi nampak dengan menggunakan kain sarung. Serang dia! Saat Dewi Magi menghilang untuk yang kedua kalinya, disitulah guru Jaka Sembung melemparkan goloknya sehingga mengenai tubuh Dewi Magi, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana. Biarkan dia pergi.
Dengan keadaan sempoyongan, Dewi Magi terus berjalan hingga sampai di tempat tinggal gurunya. Dewi Magi yang berhasil disembuhkan oleh gurunya. Dia pun meminta bantuan gurunya untuk menculik Kinong. Kinong sendiri merupakan adik Jaka Sembung, di mana dia bertujuan untuk memancing Jaka Sembung dan Soca. Karena gurunya mau membantu, maka Dewi Magi menghadiahi pada gurunya pembibitan. Singkat cerita diperlihatkan Kinong yang berada di sawah, di mana dia dipanggil oleh kakek dan nenek yang merupakan Dewi Magi dan gurunya. Soca yang menyadari bahwa Kinong diculik, di mana dia berusaha menyelamatkan Kinong. Kami tak bermaksud apa-apa. Kinong! Kinong! Soca! Soca, kenapa? Kinong diculik. Si gurunya, ilmunya sangat tinggi. Kinong kini dibawa di markas Dewi Magi dan digantung di atas sumur yang terdapat banyak ular di bawahnya. Jaka Sembung yang mengejar mereka pun sampai di tempat tinggal Dewi Magi. Di sini Jaka Sembung pun berhasil menemukan Kinong yang digantung di atas sumur, di mana dia disambut oleh Dewi Magi dan anak buahnya. Dewi Magi memberikan penawaran untuk keselamatan Kinong, di mana Jaka Sembung harus mau melayani dia dan pengikutnya. Namun Jaka Sembung menolaknya mentah-mentah. Mendengar penolakan itu, anak buah Dewi Magi melemparkan tombak, sehingga membuat Jaka Sembung tertancap di sebuah bukit. Bersamaan dengan datangnya Soca dan guru Jaka Sembung serta pengikutnya. Sebelum melakukan penyerangan mereka mengatur siasat terlebih dahulu, di mana Soca ditugaskan untuk menolong Jaka Sembung, guru Jaka Sembung dan beberapa pengikutnya menyelamatkan Kinong, selebihnya bertugas untuk menyerang. Dengan kesaktian yang dimiliki guru Jaka Sembung, bambu yang mereka bawa dapat dilempar dan mendarat di bawah Kinong, tepat menutupi lubang sumur maut. Secara cepat mereka yang bertugas sebagai pemanah, memanah tali yang mengikat Kinong, sehingga tali putus dan Kinong jatuh pada bambu yang sudah dilempar tadi. Dan pertarungan besar di antara kedua kubu pun terjadi. Dewi Magi menyuruh Putih untuk meminta bantuan kepada gurunya. Dia juga menugaskan si hijau, merah dan ungu untuk menahan pasukan itu. Sedangkan dia sendiri akan meminta bantuan kepada Kompeni. Di markas Kompeni, Dewi Magi sedang meminta bantuan kepada Belanda untuk segera datang. Kini terlihat guru Dewi Magi sudah tiba di sana dan menyaksikan si hijau, merah dan ungu sedang bertarung dengan Soca, Jaka Sembung dan gurunya. Mengetahui mereka telah tewas, dia menyuruh si Putih untuk menyerang. Namun dengan sekejap mata si Putih hancur dengan ilmu perpaduan antara Jaka Sembung dan gurunya. Disinilah guru Dewi Magi akhirnya turun dari atas bukit. Tak disangka Soca, Jaka Sembung dan bahkan gurunya pun kewalahan saat berhadapan dengannya yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Guru Jaka Sembung memerintahkan Jaka Sembung untuk menancapkan goloknya ke tanah, untuk melemahkan ilmu kebal guru Dewi Magi dan menebas ekornya. Karena diketahui ternyata kelemahannya terdapat di ekor. Sang guru yang kini telah lemah gemulai, menjadi bulan-bulanan para pengikut Jaka Sembung. Di sini Kisapu Angin memerintahkan semua pengikutnya untuk menghindar. Dan akhirnya guru Dewi Magi pun tewas terbakar. Tak berhenti sampai di situ, kini Dewi Magi beserta pasukan Belanda datang, di mana mereka menggunakan meriam untuk melawan Jaka Sembung. Dewi Magi yang belum mengetahui jika gurunya telah tewas meminta kapten untuk menghentikan penyerangan itu. Namun kapten sama sekali tidak peduli dengan hal itu.
Dan terlihat para pengikut Jaka Sembung pun mulai berguguran, terkena serangan dari kompeni. Dan tibalah bala bantuan untuk menyerang Belanda, sehingga pasukan Jaka Sembung kembali unggul. Mengetahui pasukannya telah kalah, sang kapten memerintahkan untuk menembakkan meriam membabi buta, dan tidak peduli Dewi Magi berada di sana. Dewi Magi yang melihat padepokannya hancur dengan meriam sangat marah, di mana dia menyerang kapten dan pasukannya. Dewi Magi yang masih dapat bertahan, ditembak kapiten hingga tumbang. Soka dan Jaka Sembung berusaha untuk membungkam meriam itu. Saat mereka mendekat ke arah meriam itu, kapten menembak yang mengenai dada Soka. Dan ketika meriam dinyalakan, Dewi Magi menyerang kapten dengan bambu, sehingga kapten roboh. Dan prajurit kompani yang berusaha menyalakan meriam pun harus tewas. Tatkala Jaka Sembung segera melempar dia menggunakan golok miliknya. Secara diam-diam ternyata kapten masih hidup dan akan menyalakan meriam itu ke arah mereka. Dan disinilah Dewi Magi mengorbankan dirinya dengan menutup meriam itu menggunakan tubuhnya. Magi,